Indonesia sekarang hampir 60% itu generasi muda, generasi milenial dan generasi Z yang perilaku berbelanjanya sudah berbeda dengan generasi yang lama. Mereka tidak ke mall belanjanya, tapi dia tiap bulan punya barang baru. Dia selalu belanja sepatu baru, pakaian baru itu setiap gajian, tapi dia tidak kelihatan di mall gitu belanjanya. Ya, fenomena mall sepi sebenarnya ini adalah satu challenging atau satu tantangan untuk semua pengusaha mall mendaur ulang bisnis modelnya dari yang shopping mall menjadi experience mall. Ada beberapa indikator untuk mengukur kesuksesan ataupun keramaian suatu pusat perbelanjaan begitu. Pertama adalah tingkat kunjungan. Jadi rata-rata tingkat kunjungan saat ini secara nasional itu sudah lebih dari 100%. Tahun 2020 itu rata-rata tingkat kunjungan rata-rata nasional itu hanya 50%. Karena COVID waktu itu kan, kemudian 2021 naik sedikit menjadi rata-rata nasional hanya sekitar 60%. Indikator kedua adalah durasi kunjungan. Durasi kunjungan sekarang sudah 2 jam lebih, bahkan hampir sudah 3 jam. Indikator berikutnya itu adalah tingkat okupansi. Tingkat okupansi sekarang sudah lebih dari 80%, bahkan sudah mau mencapai 90%. Sebelum COVID itu berada di rata-rata nasional 90%. Kemudian merosot cukup tajam selama COVID, selama pandemi, itu hanya sekitar 70%. Jadi saya kira dari ketiga indikator ini sudah terlihat bahwa kondisi pusat perbelanjaan Indonesia sedang baik-baik saja. Jadi saya kira semua meningkat ya, tetapi memang kalau dari sisi spendingnya, penjualan itu memang masih belum kembali 100% seperti sebelum pandemi. Dalam kurun waktu 5-10 tahun ini, percepatan digitalisasi itu sangat luar biasa. Percepatan digitalisasi tidak hanya berbicara mengenai e-commerce, tapi mengenai layanan, efisiensi waktu, bagaimana masyarakat dapat barang atau produk dengan memperbandingkan satu dengan yang lainnya lebih cepat, sehingga merubah semua tatanan cara perilaku konsumen atau cara perilaku dari masyarakat untuk berbelanja. Pergeseran atau anomali daripada pola belanja masyarakat itu yang menentukan hari ini terjadinya pengurangan kunjungan, dan ketika tidak diantisipasi oleh pelaku usaha pusat belanja atau retail, maka akan ada pengurangan kedatangan, dan pengurangan kedatangan konsumen atau masyarakat itu berarti mengurangi juga potensi produktivitas. Kalau pusat perbelanjaan tidak bisa menyediakan, tidak memiliki fasilitas berinteraksi sosial, nggak akan dipilih. Pelanggannya, customer-nya pasti akan memilih pusat-pusat perbelanjaan yang memiliki fasilitas-fasilitas tadi. Jadi saya kira itu yang terjadi. Ini bisa dilihat langsung. Pusat-pusat perbelanjaan yang sekarang ramai luar biasa, itu adalah pusat-pusat perbelanjaan yang memiliki fasilitas-fasilitas bagi customer-nya, bagi pelanggannya, bagi pengunjungnya untuk melakukan interaksi sosial. Mall yang bertahan itu adalah mall yang barang-barang yang dia jual, layanan yang dia jual tidak mungkin dijual di e-commerce. Udah itu aja. Jadi mall kelas atas yang menjual barang mahal dengan brand-brand yang let's say global brand gitu, global dunia, itu kan nggak mungkin dijual di e-commerce. Itu bertahan. Lalu mall-mall yang merubah diri dia menjadi tempat-tempat yang bisa disinggahi anak muda gitu, itu masih bisa bertahan. Tapi kalau mall-mall yang jualan barang, yang barangnya ternyata bisa didapatkan dengan lebih murah dan lebih efisien via platform e-commerce, itu akan selesai.